Bab 1704 ini. Baru permulaan. Ada beberapa baris yang tertulis di buku itu. 1. Sebuah meteorit datang dan jatuh ke Senjing. 2. Senjing akan dihancurkan di bawah meteorit. Murid Daili menyusut sedikit. Fitur ramalan dapat menulis nasib orang lain dan membunuh orang yang tidak terlihat. Daili tahu semua ini. Ketika Xiao Yaner bertarung dengan Master Alam yang luar biasa sebelumnya, dia merasa sangat aneh bahwa orang dari alam luar biasa itu telah meninggal secara misterius. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari betapa tidak normal dan menakutkannya keunikan itu. Mengatakan bahwa mereka adalah kesayangan surga dan bumi, saya merasa sedikit diremehkan. Dia menelan mulutnya dan berkata, ini tidak akan benar-benar datang, kan? Aku tidak tahu. Xiao Yan menyeka darah dari sudut mulutnya, rambutnya mulai bersinar lagi, dan rambut panjangnya yang putih keperakan mengikuti angin bertiup. Kerudung di wajahnya tertiup angin, memperlihatkan beberapa sudut pucat mulutnya. Damar mengerutkan kening dan berkata, jangan mengambil risiko seperti itu lain kali. Aku ingin memberikan ekspedisi ini akhir yang luar biasa. Xiao Yaner memandang Damar dan berkata, aku juga bisa tampil megah. Triknya, Damar bodoh. Pada saat ini, sebagian besar perompak antar bintang telah kembali ke pesawat. Di Sengjingcheng, banyak orang terbunuh dalam pertempuran ini, dan tidak ada yang berani mengejar setelah mereka dievakuasi. Damar, mereka harus ditarik. Dia sudah berada di akhir pertempuran. Menurut pernyataan Li Xin sebelumnya, ada hampir 10 dewa di atas Jujue Star. Jika mereka memiliki bala bantuan, dikombinasikan dengan lusinan master ranah luar biasa dari Jujue Star, kondisi fisik Damar saat ini memang tidak akan terkalahkan. Dan ketika mereka pergi saat ini, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Orang-orang bintang Jujue yang bangga, martabat mereka, diinjak-injak di tanah. Tentu saja, sudah ada beberapa orang pendukung di udara, tetapi tidak ada yang berani melakukannya, mereka hanya bisa melihat Damar dan pesawat mereka pergi dan menghilang ke udara. Melawan pertempuran dan pergi. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya terangkat dan menuju ke kedalaman langit berbintang. Pertempuran ini, pada saat ini, tampaknya telah berakhir. Di dek pesawat, Damar dan yang lainnya duduk bersila. Pertempuran ini telah merugikan semua orang dengan sangat berat. Mereka harus bergegas kembali ke Xianxing, mengatur waktu, dan menunggu opini publik tentang masalah ini bergolak. Tentu saja, ada opini publik lain yang harus difermentasi. Selama berita Kekaisaran Tianshui dikirim kembali ke Tian Mars, saat itulah pertunjukan yang bagus dimulai. Guntur yang dikubur Jiang Yao di langit dan Mars akan mulai meledak, dan Damar dan yang lainnya akan muncul lagi. Sejak saat itu adalah saat ketika pertempuran skala penuh dengan Jujue Star. Pesawat tenggelam ke langit berbintang dan terbang menuju bintang bersenar. Pada saat ini, di atas Senjing, banyak pesawat mulai berdatangan. Mereka sebenarnya telah melihat situasi tragis Senjing di layar sebelumnya, tetapi mereka benar-benar tiba, mencium bau darah di udara, dan mereka tahu betapa tragisnya pertempuran itu. Banyak orang menangis dan menangis. Banyak orang menggigil ketakutan bersembunyi di sudut. Orang-orang bintang Jujue, meskipun kebanyakan dari mereka berada di atas api dan pembusukan, tetapi mereka tidak mengalami hidup atau mati. Bintang Jujue damai, berjuang untuk mereka, dan berjuang untuk mereka, adalah sekelompok budak dari langit dan Mars. Seorang master dari alam luar biasa muncul. Melihat Senjing, yang tempat-tempatnya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi reruntuhan, semua orang terdiam dan sedih. Ini adalah rasa malu yang sebenarnya dari Jujue Star, jauh lebih tinggi daripada rasa malu yang dibawa oleh Jian Kuang saat itu. Li Xin duduk di reruntuhan, pedang Zanfeng mengerang pelan di sampingnya. Li Xin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita berhenti di depannya. Baik pria maupun wanita tampaknya sudah sangat tua. Ketika Li Xin melihat kedua pria itu, dia menunjukkan senyum pahit dan berkata, "Dua senior, Li Xin tidak punya niat untuk memberi hormat kepada keduanya, tapi saya harap saya minta maaf." Wajah kedua lelaki tua itu menunjukkan rasa kehilangan. Li Xin, jangan terlalu banyak berpikir, baik Anda maupun saya bukanlah tipe orang yang menginginkan perang terjadi, tetapi Jujue Stars melakukan terlalu banyak kejahatan, tetapi ketika pertarungan nyata dan kelangsungan hidup peradaban desain, kamu dan aku harus ingat bahwa kita
Adalah bintang Jujue. Li Xin tidak menjawab. Kedua lelaki tua itu mengerutkan kening, dan lelaki di antara mereka menarik napas dalam-dalam dan berkata, hubungkan semua perangkat di dunia, saya ingin meminta Tuhan untuk datang. Seseorang dengan cepat menjadi sibuk. Apa yang akan dilakukan kedua senior itu? Li Xin bertanya. Jujue Star, tidak pernah ada korban sebesar ini, Damar harus bertanggung jawab penuh. Lelaki tua itu berkata, Dewa Pertama yang Agung telah menyampaikan kehendaknya. Selanjutnya, saya akan membiarkan Dewa Pertama datang dan menyebarkan berita ke dunia. Damar harus merasakan kemarahan bintang Jujue juga. Pada titik ini, matanya bergerak, rakit, serang bumi. Bab 1705 Bintang-bintang raksasa yang bangga. Murid Li Xin menyusut, dan dia menghela nafas, jadi, semuanya tidak bisa dihentikan, itu bukan dewa, bagaimanapun juga, bukan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat di ujung langit berbintang, Damar, apakah pilihanmu kali ini benar? Di bintang Jujue, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya, di atas langit kota, tiba-tiba tirai cahaya besar terlempar keluar. Semua kota, semua tempat, membunyikan alarm, banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Di layar lebar, seorang lelaki tua duduk di sana, rambutnya putih. Sosok legendaris, Pak Tua Zibai. Yang di sebelahnya adalah Zihei. Banyak pembicaraan yang bergema. Mereka tampaknya adalah pejalan kaki dewa pertama di bumi. Mengapa mereka muncul? Tidakkah kamu tahu? Belum lama ini, seluruh dunia menjadi gila, dan kekaisaran Tianshui tampaknya telah diserang. Orang biasa ini, banyak dari mereka sepertinya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka ingin memahami sesuatu. Pada titik waktu tertentu, di atas tirai tipis, lelaki tua itu membuka mulutnya dan berkata, memegang bintang raksasa. Tanda hubung. Dengan suara ini jatuh. Setiap bintang Jue raksasa di dunia mengangkat kepalanya saat ini, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ya, mereka adalah bintang raksasa yang sombong. Mereka adalah puncak rantai makanan antara alam semesta ini. Pada saat ini, semburan cahaya keemasan berkedip di tubuh Zibai tua. Hajime ada di sini. Apakah Hajime ingin menyampaikan ramalannya? Titik. Banyak orang di tempat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia mulai bersemangat. Keberadaan 7 dewa ada dalam legenda, tetapi pada tahun-tahun ini, Jujue Star sangat stabil, dan hampir tidak ada apapun tentang dewa yang turun, sehingga banyak orang merasa bahwa 7 dewa tidak ada sama sekali. Misalnya, kerajaan Gritsia bahkan telah menjadi negara yang tidak percaya pada dewa. Sampai kedatangan Dewa Matahari, orang-orang bintang Jujue tidak menyadari bahwa ketujuh dewa itu benar-benar ada. Mata Sishen damai, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa di bawah matanya yang damai, ada amarah yang tertahan. Warga Jujue Star yang bangga. Pada saat ini, Sishen sendiri berbicara. Suaranya telah berubah. Kedamaian tanpa akhir tampaknya terdengar seperti suara yang mengendalikan dunia. Aku kesepian. Sishen berkata dengan tenang. Galaksi kita adalah galaksi Meta. Kita adalah kesayangan alam semesta. Semua orang yang lahir di Jujue Star akan bangga menjadi Jujue Star. Kami adalah penguasa alam semesta. Sishen berkata, semua peradaban lain seharusnya taklukkan kami. Petik 2. Tapi barusan, Sishen berkata dengan tenang, seorang penyusup telah muncul. Apa? Rumor itu benar. Petik 2 tanda tanya. Petik 2 Jeroan yang mana beraninya kau datang padaku Jue Striker bintang raksasa. Petik 2 Pria bintang 7 Yuan lainnya. Petik 1. Dan mereka pergi berperang. Titik. Tiba-tiba, suara yang tak terhitung bergema. Sishen melanjutkan, mereka adalah sekelompok anjing, sekelompok semut. Mereka adalah peradaban yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh kita. Mereka adalah semut yang kita injak. Tetapi ketika ada terlalu banyak semut, mereka akan membentuk skala tertentu. Baru saja, dengan orang-orang yang dipimpin oleh tulang naga Yexin mengumpulkan bajak laut antar bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menyelinap ke kekaisaran Tianshui kita. Pertempuran, orang-orang bintang Jue raksasa, korban yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bermaksud untuk menyembunyikan semua ini, tetapi mengatakan semuanya. Bintang Jujue yang bangga, suara Sishen bergema dengan keras, kami masih terlalu rendah untuk sekelompok semut, sudah ingin menyerang kami dan ingin menghancurkan rumah kami.
Kami. Bagaimana? Dia berkata di akhir, suaranya gelisah. Hancurkan mereka. Hancurkan peradaban mereka dan langsung tembus planet tempat mereka berada. Hajime berkata ringan, merupakan kehormatan bagi mereka untuk menyerang peradaban mereka. Bukan saja mereka tidak menyerah, tapi mereka berani melawan dan bangga. Orang-orang bintang Jujue raksasa, kita telah mati ratusan ribu rekan senegaranya, darah mereka, mayat hidup mereka, kita perlu membayar upacara peringatan, bagaimana kita harus? Tanda tanya petik 2. Serangan balik. Bertarung dengan mereka, hancurkan galaksi mereka, hancurkan ras mereka. Prestise Shisen sangat besar, pada saat ini, banyak orang berteriak dengan keras. Ya, kita harus menggunakan darah mereka dan darah rakyatnya untuk membasuh. Boom! Pada saat ini, bumi bergetar tiba-tiba. Di atas kota Tianshui, rasa penindasan yang mengerikan melanda, dan sebuah meteorit besar terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Bab 1706 mencari sinar kehidupan untuk bumi puing-puing yang tak ada habisnya melonjak, rasa penindasan yang tak terhitung jumlahnya akan datang. Shisen mengangkat matanya dan melihat meteorit besar di langit. Dia tidak terlalu peduli, tetapi terus berkata, apakah kamu melihat? Orang-orang ini berani menggunakan benda-benda ini untuk menyerang bintang raksasaku. Kumpulkan. Dia berkata dengan tenang, biarkan alam semesta ini bergetar karena kita lagi. Biarkan kelompok orang ini tahu bahwa Jujue Stars, tidak dapat diganggu-gugat. Pada saat yang sama, di atas atmosfer, meteorit itu berada di bawah tekanan konstan. Tapi di beberapa titik, beberapa sinar laser melayang keluar, seperti peluru, dan langsung menembus meteorit ini, yang langsung dihancurkan di luar angkasa. Serangan meteorit ini benar-benar tidak efektif untuk Jujue Stars. Dengan perkembangan teknologi mereka yang tak terhitung selama bertahun-tahun, hampir mustahil bagi meteorit untuk menembus bintang raksasa. Pengetahuan teknologi Damar dan Xiao Yaner sebenarnya tidak cukup. Pidato Hajime masih berlangsung. Di sisi lain, Xiao Yaner tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dia memuntahkan darah lagi, dan halaman di depannya terus berputar, dan setelah beberapa saat, halaman tentang Sengjing menghilang. Tanda seru. Sepertinya gagal, kata Xiao Yaner sambil tersenyum masam. Takdir yang dirumuskan sebenarnya relatif. Tujuan meteorit itu terlalu besar, dan ketika dipecahkan, itu secara alami akan menjadi sederhana. Tidak apa-apa. Karakteristik vitalitas Lilia disuntikkan ke tubuhnya dan berkata, pertempuran kita sudah cukup indah, dan efeknya telah tercapai. Petik 2. Guntur berkata, efeknya memang tercapai. Ya, tapi ini menari di ujung pisau. Orang-orang bintang Jujue dan 7 dewa pasti akan marah. Aku khawatir Hajime akan langsung membiarkan mereka menyerang bumi. Premisnya adalah dia harus bahagia. Damar berkata, langkah kedua, itu akan segera dimulai. Jika kamu melakukan banyak tindakan tidak benar, kamu akan mati. Bintang Jujue telah menyerbu terlalu banyak tempat dan membenci mereka. Ya, bukan hanya kita saja. Tindakan Damar kali ini memang sangat berisiko. Jika dia tidak melakukan semua ini, mungkin Hajime tidak akan menyerang bumi dalam waktu dekat. Tentu saja, ini juga relatif. Hajime mengetahui bahwa bulan di luar kendali dan tahu bahwa Damar telah memasuki setengah dewa, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Damar memasuki alam dewa, jadi invasi ke bumi juga terjadi. Selama ini, jadi meskipun langkah Damar adalah untuk memajukan semua ini, dia dan Wang Hong sama-sama mempertimbangkannya. Apa yang harus dia lakukan adalah membiarkan Jujue membuat orang-orang yang tidak bahagia pergi ke bumi. Dan budak di langit dan Mars adalah keberadaan yang paling kritis. Tentu saja, ini adalah situasi yang lancar. Mereka hanya berjudi, berjuang untuk bahaya, mencari kesempatan untuk bumi. Begitu gejolak langit dan Mars terjadi, itu sudah cukup untuk menumbangkan aturan seluruh bintang Jujue. Dan sekarang, biarkan pelurunya terbang sebentar. Bintang Jujue sangat marah. Mereka benar-benar tidak tahan dengan semua ini. Dan berita ini tidak dapat disembunyikan sama sekali, gerakannya terlalu keras, berita yang tak terhitung jumlahnya disampaikan ke langit dan Mars, dan bahkan ke berbagai tempat di alam semesta. 2 hari berlalu dalam sekejap. Di langit berbintang yang jauh, seorang lelaki tua duduk di pesawat, seolah menghadap Damar sebelumnya. Dia memegang pancing dan duduk di sisi pesawat, dengan perangkat oksigen terhubung ke wajahnya. Selain itu, tidak ada yang lain.
Dia hanya duduk di atas kapal, dan di antara pancing, seutas tali menyebar ke ujung langit berbintang. Pada titik waktu tertentu, sebuah mesin terbang perlahan-lahan melaju ke arahnya. Tidak lama kemudian, dia mengangkat matanya sambil tersenyum, dan pancing ada di pancing dan berkata, kali ini, tertangkap. 2 besar ikan. Huff, kenapa kamu orang tua lagi, sial? Sebuah suara datang dari pesawat. Sudah lama sejak Xing Yao masih sangat nakal. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, apakah bintang Jujue aman? Hah? Sebuah dengusan dingin bergema, karena kamu sudah menerima berita itu. Mengapa repot-repot bertanya begitu banyak? Pria tua itu tersenyum dan berkata, apa yang telah dilakukan bintang Jujue terlalu sesat. Akhir ini adalah masalah waktu, tetapi sangat disayangkan bahwa orang ini terlalu sombong dan merasa bahwa dia tidak tertandingi. Tidak ada lawannya. Petik 2. Ada apa denganmu? Ye Qingyu berjalan keluar dan mencibir. Orang tua tidak marah, dia tersenyum dan menatap Ye Qingyu dan berkata, Anda bertanggung jawab dari Jujue bintang karma Anda selalu beruntung jika Anda ingin datang, Anda harus menyadari hal itu. Petik 2. Old man, ada apa? Katakan saja. Jangan bermain teka-teki bodoh untuk nenekku di sini, kalau tidak aku akan memberimu hadiah untuk tamparan dan makan. Pada saat ini, Dewa Xing Yao dari Jujue Star melompat keluar dan berkata. Dengan marah, tampaknya sangat tidak puas dengan orang tua ini. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, saya ingin menunjukkan kepada Anda cara yang jelas, dan juga cara untuk bertahan. Hidup untuk diri saya sendiri.